Keluar kamu sekarang. Dasar miskin. Sudah 3 bulan nunggak kontrakan, masih berani pasang muka memelas di sini. Teriakan melengking Bu Linda memecah keheningan sore yang sedang diguyur hujan deras. Di halaman kontrakan sempit itu, baju-baju lusuh milik Pak Iman dan anaknya, Rara, 7 tahun, berhamburan di tanah becek. Bu Linda, juragan kontrakan yang terkenal galak dan sombong, baru saja melempar koper plastik satu-satunya milik Pak Iman keluar pintu. Pak Iman, seorang sopir angkot parubaya dengan seragam yang sudah pudar warnanya, bersimpuh di kaki Bu Linda. Air hujan bercampur dengan air matanya. Tolong, Bu, kasih saya waktu 1 hari lagi. Hari ini angkot saya mogok, tapi besok saya janji akan narik lebih pagi. Kasihan Rara, Bu. Dia sedang demam. Bodoh amat. Itu urusanmu. Mau anakmu demam, mau kamu mati kelaparan, saya tidak peduli. Bisnis adalah bisnis. Bu Linda menepis tangan Pak Iman dengan kakinya yang memakai sandal mahal. Kalau kamu tidak pergi dalam 5 menit, saya panggil warga buat seret kamu. Rara menangis menggigil di bawah emperan toko yang tutup, memeluk boneka beruang yang sudah sobek. Hati Pak Iman hancur berkeping-keping. Ia merasa gagal sebagai ayah. Ia hanya ingin berteduh, tapi dunia seakan tak mengizinkan. Namun, tepat ketika Pak Iman hendak memunguti bajunya yang basah kuyup dengan tangan gemetar, sebuah cahaya lampu mobil yang sangat terang menyorot ke arah mereka. Sebuah mobil sedan hitam mewah, jenis Rolls-Royce yang harganya miliaran, berhenti tepat di depan gerbang kontrakan kumuh itu. Kaca mobil perlahan turun. Bu Linda terdiam, matanya melotot kaget. Warga yang menonton pun menahan napas. Siapa orang kaya raya yang mau masuk ke gang sempit ini? Pintu mobil terbuka, dan seorang pria berjas rapi turun membawa payung, berlari bukan ke arah Bu Linda, tapi langsung memayungi Pak Iman yang sedang bersimpuh di lumpur. Tuan Iman, tanya pria berjas itu sopan. Mari ikut kami. Bos besar sudah menunggu Anda. Beliau tidak ingin penyelamat hidupnya kehujanan. Flashback. 2 hari sebelum kejadian. Suara mesin angkot tua itu terbatuk-batuk, lalu mati total di pinggir jalan raya yang terik. Pak Iman memukul setir dengan frustrasi. Ini sudah ketiga kalinya angkotnya mogok hari ini. Penumpang yang hanya 2 orang itu pun turun dengan wajah kesal, melempar uang receh seadanya, lalu pindah ke angkot lain. Ya, baru dapat 20.000 perak. Beli bensin saja kurang, apalagi buat bayar tunggakan kontrakan Bu Linda, gumam Pak Iman sambil menyeka keringat yang bercucuran di pelipisnya. Matahari siang itu sangat menyengat. Perut Pak Iman berbunyi keras. Ia belum makan sejak kemarin sore demi menyisihkan uang untuk membelikan obat Rara. Di saku celananya, hanya tersisa uang 5.000 rupiah. Uang terakhir. Pak Iman menatap uang kumal itu lama sekali. Pilihannya sulit. Beli nasi bungkus untuk dirinya sendiri agar kuat mendorong angkot, atau menahan lapar dan menyimpan uang ini. Akhirnya, Pak Iman memilih jalan tengah. Ia berjalan gontai menuju warung kelontong dan membeli sepotong roti tawar bungkus plastik dan sebotol air mineral gelas. Lumayan, buat ganjal perut sampai malam, batinnya. Ia duduk di trotoar yang panas, membuka bungkus roti itu dengan tangan yang gemetar karena hipoglikemia, kurang gula darah. Aroma roti tawar itu tercium sangat lezat bagi orang yang kelaparan. Baru saja ia hendak menggigit roti itu, matanya menangkap sosok di seberang jalan. Seorang kakek tua berpakaian compang-camping, duduk bersandar di tiang listrik. Wajah kakek itu pucat pasi, bibirnya kering pecah-pecah, dan tangannya memegangi perut. Kakek itu tidak meminta-minta, ia hanya menatap kosong ke jalanan, seolah nyawanya sudah di ujung tanduk. Hati Pak Iman teriris. Ia tahu betul rasa sakit itu. Rasa sakit ketika lambung perih menggerogoti kewarasan. Pak Iman menatap rotinya, lalu menatap kakek itu lagi. Pergulatan batin terjadi. Kalau aku kasih roti ini,
Aku nggak makan. Aku bisa pingsan dorong angkot. Tapi kalau kakek itu nggak makan, dia bisa mati, bisik hati kecilnya. Tanpa berpikir dua kali, Pak Iman berdiri. Ia menyeberang jalan, menghampiri kakek tua itu. Saat ia mendekat, ia melihat kakek itu gemetar. "Kek?" sapa Pak Iman lembut. Kakek itu menoleh perlahan. Matanya sayu. "Kakek belum makan?" Si kakek hanya menggeleng lemah, suaranya tak keluar saking lemasnya. Pak Iman tersenyum, senyum tulus yang menutupi rasa laparnya sendiri. Ia menyodorkan roti tawar satu-satunya dan air mineral gelas itu. "Ini kek, dimakan ya. Rezeki dari Allah." "Maaf cuma roti, saya belum bisa beli nasi." Mata kakek itu terbelalak melihat roti di hadapannya. Dengan tangan gemetar hebat, ia mengambil roti itu dan memakannya dengan lahap. Sangat lahap, seolah itu adalah makanan terlezat di dunia. Dalam sekejap, roti itu habis. Kakek itu meminum airnya sampai tetes terakhir. "Nah?" Suara kakek itu akhirnya keluar, serak dan bergetar. "Terima kasih. Kamu tidak makan? Bukankah itu makananmu satu-satunya? Aku melihatmu memegang perutmu tadi." Pak Iman kaget kakek itu memperhatikannya. Tapi ia berbohong demi menjaga perasaan si kakek. "Ah, tidak Kek. Saya sudah kenyang kok. Tadi saya sudah makan nasi padang. Itu cuma camilan." Pak Iman menepuk perutnya yang keroncongan, berpura-pura kuat. "Yang penting kakek sehat ya? Saya balik kerja dulu, angkot saya mogok di sana." Pak Iman pamit, berjalan kembali ke angkotnya dengan langkah yang sedikit sempoyongan karena lapar. Ia tidak tahu bahwa kakek yang ia tolong itu bukanlah pengemis biasa. Di balik baju compang-camping itu, ada sepasang mata tajam yang merekam wajah Pak Iman dalam-dalam. Kakek itu mengeluarkan sebuah ponsel canggih dari balik saku celana lusuhnya yang robek. "Halo, ajudan. Jemput saya di titik koordinat ini sekarang. Dan cari tahu siapa sopir angkot bernopol B123420 itu. Cari tahu alamatnya, keluarganya, dan masalahnya. Aku menemukan orang yang kucari." Di dalam mobil Rolls-Royce yang hening dan sejuk itu, Rara berhenti menangis. Matanya yang bulat menatap takjub interior mobil yang bertahtakan kulit mewah dan lampu-lampu kecil di langit-langit mobil yang menyerupai bintang. "Ayah, kita mau diculik ya?" bisik Rara polos, memecah keheningan. Tangan kecilnya mencengkeram erat baju basah ayahnya. Pak Iman menggeleng cepat, meski hatinya sendiri penuh keraguan. Ia duduk di ujung kursi, takut celananya yang berlumpur mengotori jok mobil yang harganya mungkin sebanding dengan 1000 angkot miliknya. "Tidak, Nak. Bapak ini orang baik. Dia mau menolong kita berteduh." Pria berjas yang duduk di depan, ajudan, menoleh sambil tersenyum ramah. "Tenang saja, Pak Iman. Adik Rara. Kalian aman. Tuan Besar sudah menyiapkan segalanya. Beliau sangat berhutang budi pada Bapak." "Hutang budi?" Pak Iman bingung. "Tapi saya tidak kenal siapa-siapa, Pak. Saya cuma sopir angkot. Mungkin Bapak salah orang." Ajudan itu hanya tersenyum misterius. "Sebentar lagi Bapak akan mengerti." Mobil melaju membelah kemacetan kota, meninggalkan kawasan kumuh tempat Pak Iman tinggal, menuju kawasan elit di bukit kota. Mereka melewati gerbang tinggi yang dijaga ketat, menyusuri jalan masuk yang dihiasi air mancur dan patung-patung marmer. Mobil berhenti di depan sebuah pintu raksasa dari kayu jati ukir. Puluhan pelayan berseragam rapi sudah berbaris menunduk hormat. Pak Iman menelan ludah. Kakinya gemetar saat turun dari mobil. Ia merasa sangat kecil, seperti semut yang tersesat di istana raksasa. "Selamat datang, Tuan Iman. Silakan, mari saya antar untuk membersihkan diri dulu," ucap seorang kepala pelayan wanita dengan ramah. Pak Iman dan Rara dipisahkan sebentar untuk mandi.
Pak Iman dibawa ke kamar mandi yang luasnya 2 kali lipat dari kontrakan Bu Linda. Ada bathtub berisi air hangat berbusa yang harum. Handuknya tebal dan lembut. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pak Iman merasakan air hangat membasuh tubuhnya yang lelah. Semua daki, lumpur, dan air mata di wajahnya luruh. Rasa dingin akibat hujan deras tadi perlahan sirna. Saat ia keluar dari kamar mandi, di atas kasur king size sudah tersedia setelan jas mahal dan pakaian santai yang sangat bagus. Bukan baju bekas, tapi baju baru yang masih ada label harganya. Pak Iman melihat label itu dan nyaris pingsan. Harganya setara setoran angkotnya selama 3 bulan. Ya, mimpi apa aku semalam? Gumamnya sambil menyentuh kain baju itu dengan hati-hati. Di kamar sebelah, Rara keluar dengan gaun pesta anak-anak berwarna merah muda. Rambutnya dikuncir rapi oleh pelayan. Ia memeluk ayahnya sambil tertawa. Ayah, lihat, Rara kayak putri di buku cerita. Kasurnya empuk banget. Yah, Rara boleh loncat-loncat? Pak Iman memeluk putrinya erat. Matanya berkaca-kaca. Kemarin Rara menangis kelaparan, hari ini ia tertawa bahagia. Sekejap, Pak Iman lupa pada Bu Linda dan kontrakan becek itu. Namun pertanyaan besar masih menghantuinya, siapa pemilik rumah ini? Dan kenapa dia begitu baik? Setelah rapi, mereka digiring ke ruang makan utama. Meja panjang itu penuh dengan makanan lezat. Ada ayam bakar, sop buntut, sate, steak, buah-buahan segar, dan berbagai kue. Perut Pak Iman yang sejak siang hanya diisi sepotong roti, itu pun bohong, ia sebenarnya tidak makan apa-apa, berbunyi nyaring. Silakan dimakan, Pak Iman. Jangan sungkan. Ini semua disiapkan khusus untuk Bapak dan Dik Rara, kata ajudan tadi. Pak Iman masih ragu. Bos Bapak mana? Saya tidak enak makan duluan sebelum pemilik rumah datang. Beliau sedang sholat Isya. Beliau berpesan Bapak harus makan dulu sampai kenyang. Makanlah, Pak. Rara juga pasti lapar. Mendengar nama Rara disebut, Pak Iman luluh. Ia menyuapi Rara dengan lahap. Rara makan dengan sangat semangat, enak banget ya. Dagingnya empuk. Pak Iman pun mulai makan. Rasanya luar biasa. Ia makan sambil menahan tangis. Teringat betapa sulitnya ia mencari sesuap nasi di jalanan. Saat piring mereka sudah bersih, terdengar suara langkah kaki tongkat mengetuk lantai marmer. Tuk, tuk, tuk. Alhamdulillah, kalian suka makanannya. Suara itu, suara yang serak dan berat itu. Pak Iman merasa familiar. Ia menoleh ke arah pintu ruang makan. Berdiri di sana, seorang pria tua dengan kursi roda, didorong oleh perawat. Pria tua itu memakai baju koko putih bersih dan peci hitam. Wajahnya bersih, segar, dan berwibawa. Tapi sorot matanya, Pak Iman tidak akan pernah lupa sorot mata itu. Itu mata kakek gelandangan yang ia tolong siang tadi. Pak Iman spontan berdiri, mulutnya ternganga. Kakek yang di pinggir jalan tadi. Pria tua itu tersenyum lebar. Ia memberi isyarat agar Pak Iman duduk kembali. Perkenalkan, nama saya Wijaya. Saya pemilik perusahaan Wijaya Corp, ucap kakek itu tenang. Dan benar, sayalah pengemis yang hampir mati kelaparan tadi siang, yang kamu berikan rotimu satu-satunya. Pak Iman bingung setengah mati. Tetapi, kenapa? Bapak kan kaya raya? Kenapa jadi pengemis? Pak Wijaya menghela napas panjang. Tatapannya menerawang jauh. Saya punya harta yang tidak akan habis 7 turunan. Tapi saya kesepian. Anak-anak saya sibuk berebut warisan bahkan saat saya masih hidup. Mereka hanya peduli pada uang saya, bukan kesehatan saya. Saya merasa dikelilingi penjilat. Pak Wijaya melanjutkan ceritanya. 3 hari lalu, saya kabur dari rumah ini. Saya menyamar jadi gelandangan. Saya ingin tahu,
Apakah masih ada manusia yang tulus di kota ini? Manusia yang mau menolong orang tua bau dan miskin tanpa mengharap imbalan. Selama 3 hari saya di jalanan, ratusan orang kaya lewat dengan mobil mewah. Tidak ada yang peduli. Saya diusir satpam, diludahi pedagang kaki lima. Saya nyaris putus asa dan ingin mati saja di tiang listrik itu. Suara Pak Wijaya bergetar. Sampai kamu datang. Kamu, sopir angkot yang angkotnya mogok, yang bajunya lusuh, yang saya tahu kamu sendiri sedang kelaparan, kamu justru memberikan rotimu untuk saya. Kamu berbohong bilang sudah kenyang, padahal saya dengar perutmu berbunyi. Pak Wijaya menatap Pak Iman tajam. Sepotong roti itu bukan sekadar makanan, Iman. Itu adalah nyawa buat saya. Itu adalah bukti bahwa kemanusiaan belum mati. Kamu menyelamatkan iman saya pada manusia. Pak Iman menunduk malu. Itu cuma roti 2.000 perak, Pak? Enggak sebanding sama jamuan ini. Nilai kebaikan tidak dilihat dari harganya, tapi dari pengorbanannya, tegas Pak Wijaya. Kamu memberikan semua yang kamu punya di saat kamu sendiri butuh. Itu sedekah tertinggi. Sekarang, giliran saya membalas budi. Hukum alam itu adil, Iman. Siapa yang menanam benih baik, dia akan menuai buah yang manis. Pak Wijaya menepuk tangannya 2 kali. Ajudan masuk membawa sebuah nampan beludru berisi kunci mobil dan sebuah amplop coklat tebal. Iman, dengarkan saya, Pak Wijaya memulai dengan nada serius. Mulai besok, kamu tidak perlu narik angkot lagi. Angkot tuamu itu sudah waktunya pensiun. Pak Wijaya mengambil kunci mobil itu. Ini kunci mobil Alphard terbaru. Ini bukan pinjaman, ini milikmu. Saya butuh orang kepercayaan untuk mengelola armada travel baru saya, dan saya menunjukmu sebagai kepala cabang. Mobil ini fasilitas untukmu dan Rara, supaya Rara tidak kepanasan lagi kalau ke sekolah. Pak Iman gemetar hebat, tangannya menolak halus. Pak, ini terlalu berlebihan. Saya cuma sopir angkot, saya nggak punya pengalaman memimpin. Kamu punya pengalaman memimpin diri sendiri untuk tetap jujur dan baik di saat sulit. Itu skill yang tidak diajarkan di kuliah manapun, potong Pak Wijaya. Dan amplop ini. Pak Wijaya menyodorkan amplop coklat itu. Isinya cek tunai 500 juta rupiah. Anggap saja ini, gaji yang dirapel, karena kamu sudah menyelamatkan nyawa CEO Wijaya Corp. Gunakan untuk melunasi hutangmu, beli baju bagus, dan tabungan pendidikan Rara. Rara yang mendengar kata, sekolah, langsung bersorak. Hore, Rara bisa beli tas baru yang gak bolong, ya? Pertahanan Pak Iman runtuh. Ia bersujud syukur di lantai marmer ruang makan itu, menangis sejadi-jadinya. Ia teringat hinaan Bu Linda tadi sore, teringat wajah kakek kelaparan di jalan, dan kini nasibnya berbalik 180 derajat hanya dalam hitungan jam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya janji akan bekerja keras menjaga amanah ini, isak Pak Iman. Bangunlah, Iman. Sekarang, tugas pertamamu adalah menyelesaikan urusanmu yang belum kelar. Pak Wijaya tersenyum penuh arti. Ajudan saya bilang, barang-barangmu masih di halaman kontrakan, kan? Ayo kita ambil. Kita beri pelajaran sedikit pada ibu kos yang galak itu. Malam semakin larut, tapi hujan sudah reda. Di kontrakan kumuh Bu Linda, suasana masih ramai. Bu Linda sedang sibuk memaki-maki tetangga yang mencoba memunguti baju-baju Pak Iman yang berserakan. Jangan ada yang sentuh sampah itu. Biarin aja busuk di situ. Biar si Iman tahu rasa, teriak Bu Linda sambil berkacak pinggang. Siapa suruh miskin tapi banyak gaya? Paling sekarang dia lagi ngolong di jembatan sama anaknya. Tetangga hanya bisa menggelengkan kepala, tidak berani melawan wanita rentenir itu. Tiba-tiba, sorot lampu LED yang sangat terang menembus kegelapan gang. Bukan satu mobil, tapi iring-iringan 3 mobil mewah.
Di depan ada Rolls-Royce hitam, milik Pak Wijaya, diikuti Alphard putih, hadiah Pak Iman, dan sebuah mobil pengawal di belakang. Suara mesin yang halus namun bertenaga membuat warga keluar rumah. Bu Linda menyipitkan mata, silau. Siapa sih malam-malam begini pamer mobil? Tamu nyasar ya? Iring-iringan itu berhenti tepat di depan tumpukan baju basah Pak Iman. Ajudan turun dari mobil pertama, membuka pintu penumpang belakang Rolls-Royce dengan hormat. Semua mata tertuju ke pintu itu. Kaki yang turun bukan kaki beralaskan sandal jepit putus, tapi sepatu kulit mengkilap. Celana bahan mahal. Jas rapi. Pak Iman turun dari mobil, menggandeng Rara yang sudah cantik dengan gaun barunya. Wangi parfum mahal menyeruak, mengalahkan bau selokan yang biasa tercium di sana. Assalamualaikum, Bu Linda, sapa Pak Iman tenang, tanpa rasa takut sedikitpun. Rahang Bu Linda jatuh. Matanya melotot seakan mau keluar. Ia mengenali wajah itu Pak Iman. Tapi, bagaimana mungkin? Tadi sore dia seperti pengemis, sekarang dia terlihat seperti pejabat. Iman? Kakakmu? Bu Linda gagap, telunjuknya gemetar menunjuk Pak Iman. Kamu ngerampok ban mana? Warga mulai berbisik-bisik heboh. Wah, Pak Iman ganteng banget. Itu Rara? Kok kayak boneka? Pak Wijaya kemudian turun dari mobil dengan kursi rodanya dibantu pengawal. Aura wibawanya membuat Bu Linda yang tadinya galak langsung menciut. Selamat malam, Bu. Maaf kami mengganggu waktu istirahat Ibu. Suara Pak Wijaya berat dan berwibawa. Saya atasan Pak Iman. Kami datang untuk mengambil barang-barang karyawan kesayangan saya yang Ibu buang seperti sampah ini. Pak Wijaya memberi isyarat tangan. 4 orang pengawal berbadan tegap langsung sigap memunguti baju-baju basah itu, memasukkannya ke dalam kotak plastik baru yang bersih, bukan koper plastik sobek. Karyawan kesayang. Bu Linda pucat pasi. Otaknya yang licik mencoba memproses situasi. Jika Iman punya bos sekaya ini, berarti... Oh, Pak Bos, Bu Linda langsung mengubah wajahnya 180 derajat. Senyum palsu merekah lebar, memperlihatkan gigi emasnya. Saya tadi cuma bercanda kok, Pak. Saya lagi jemur baju Pak Iman biar nggak jamuran. Iya kan, Pak Iman? Kita kan tetangga baik. Rara yang memegang tangan ayahnya berceletuk polos. Tante bohong. Tadi tante bilang ayah miskin dan Rara disuruh mati kelaparan. Skakmat. Wajah Bu Linda merah padam karena malu. Kebohongannya dibongkar anak kecil di depan orang kaya raya. Pak Iman menatap Bu Linda datar. Tidak ada dendam, tapi ada ketegasan yang baru. Bu Linda, kata Pak Iman. Ia mengeluarkan amplop tebal dari saku jasnya. Saya nunggak kontrakan 3 bulan. 1 bulan 500.000. Jadi total 1,5 juta. Pak Iman mengambil segepok uang merah, 10 juta rupiah, dari amplop itu. Ia tidak melemparnya seperti Bu Linda melempar baju tadi. Ia menyodorkannya dengan sopan. Ini ada 10 juta, Bu. Sisanya anggap saja sedekah dari saya untuk perbaikan atap kontrakan yang bocor itu. Biar penyewa setelah saya tidak kehujanan saat tidur. Tangan Bu Linda gemetar saat menerima uang itu. Rasanya panas. Uang itu jauh lebih banyak dari tunggakan, tapi kata-kata Pak Iman menampar harga dirinya lebih keras daripada tamparan fisik. Ia yang biasa menghina orang miskin, kini diberi sedekah oleh orang yang tadi sore ia hina. Dan satu lagi, potong Pak Wijaya dengan suara dingin. Saya dengar tanah kontrakan ini sertifikatnya bermasalah dan sedang digadaikan ke bank. Benar Bu Linda? Bu Linda tersentak. Bapak tahu dari mana? Saya tahu segalanya. Kebetulan bank tempat Ibu menggadaikan tanah ini adalah salah satu anak perusahaan saya, ucap Pak Wijaya santai tapi mematikan. Dan saya dengar cicilan Ibu macet sudah 6 bulan. Hati-hati, Bu. Hukum tabur tuai itu cepat.
Hari ini ibu mengusir orang, besok mungkin ibu yang diusir bank. Ancaman halus itu membuat lutut Bu Linda lemas. Ia jatuh terduduk di kursi plastiknya. Ia baru sadar, ia telah membangunkan singa tidur. Pak Iman dan Rara masuk ke mobil Alphard baru mereka. Kaca jendela naik perlahan, menutup pemandangan Bu Linda yang masih bengong memegang uang 10 juta dengan tatapan kosong. Ayo jalan, perintah Pak Wijaya. Iring-iringan mobil mewah itu perlahan meninggalkan gang sempit, meninggalkan Bu Linda yang kini menjadi tontonan dan bahan tertawaan warga sekampung. 6 bulan berlalu. Kehidupan Pak Iman berubah total, namun karakternya tidak. Di kantor cabang Wijaya Travel yang megah, Pak Iman tidak duduk santai di kursi empuknya. Ia justru sering terlihat di garasi, mengecek mesin mobil bersama para mekanik, atau menyapa sopir-sopir travel dengan sebutan, sahabat, bukan bawahan. Pak Wijaya tidak salah pilih. Di tangan Pak Iman, omset cabang meningkat pesat. Kenapa? Karena Pak Iman menerapkan prinsip, kejujuran adalah mata uang tertinggi. Tidak ada sopir yang berani curang bensin, tidak ada markup biaya servis, karena mereka segan melihat pemimpin mereka yang begitu jujur dan sederhana. Suatu siang, Rara mampir ke kantor sepulang sekolah. Ia kini juara kelas di SD elit. Penampilannya rapi, pipinya gembil sehat. Ayah, tadi Rara kasih bekal Rara buat teman yang gak bawa uang saku, cerita Rara sambil memeluk ayahnya. Pak Iman tersenyum bangga, mengelus kepala putrinya. Pintar anak ayah. Ingat ya, nak, dulu kita ditolong orang lewat sepotong roti. Sekarang kalau kita punya roti lebih, kita harus bagi. Jangan pernah jadi orang yang kenyang sendirian. Para karyawan yang mendengar percakapan itu diam-diam menaruh hormat setinggi langit. Mereka sadar, Pak Iman bukan orang kaya baru, OKB, yang norak. Dia adalah orang kaya hati yang kebetulan dititipi harta. Kesuksesan tidak membuat Pak Iman lupa kacang akan kulitnya. Ia ingat teman-teman sesama sopir angkot di pangkalan dulu yang sering membantunya mendorong angkot mogok. Hari itu, Pak Iman datang ke pangkalan angkot lamanya. Bukan untuk pamer mobil Alphard, tapi ia datang membawa nasi kotak untuk makan siang bersama. Teman-temannya kaget melihat perubahan Pak Iman, ada yang sungkan, ada yang takut Pak Iman sombong. Ujang, Asep, Pak Dedi, kenapa diam saja? Ini Iman. Masih doyan sambal terasi kot, canda Pak Iman mencairkan suasana. Setelah makan, Pak Iman menyampaikan niatnya. Saya tahu setoran angkot makin seret karena kalah sama ojol. Saya butuh 10 sopir tambahan untuk travel bandara. Syaratnya cuma satu, jujur. Apa kalian mau gabung? Pak Dedi, sopir paling tua di sana, menangis. Men, kamu serius? Kami ini cuma lulusan SD, mana pantas kerja di gedung AC. Saya juga lulusan SD, Pak Dedi. Yang penting kita mau belajar, jawab Pak Iman mantap. Hari itu, Pak Iman tidak hanya mengubah nasibnya sendiri, tapi juga mengangkat derajat 10 keluarga sahabatnya. Ia membuktikan bahwa sukses yang sejati adalah ketika kita bisa mengajak orang lain ikut sukses. Sementara Pak Iman sedang naik daun, di sudut kota yang lain, awan gelap menyelimuti kontrakan Bu Linda. Peringatan Pak Wijaya 6 bulan lalu bukan gertakan sambal. Pihak bank benar-benar datang hari ini untuk melakukan eksekusi sita. Ternyata, Bu Linda selama ini gali lubang tutup lubang. Uang kontrakan yang ia peras dari penghuni miskin, ia pakai untuk judi online dan gaya hidup, bukan untuk bayar cicilan tanah. Tolong Pak, jangan segel rumah saya. Saya ini tokoh masyarakat di sini. Bu Linda berteriak histeris saat petugas ban menempelkan stiker merah besar bertuliskan disita di gerbang kontrakannya. Maaf Bu, surat peringatan sudah 3 kali kami kirim. Ibu tidak ada itikat baik. Silakan kosongkan tempat ini hari ini juga, tegas petugas ban. Para penghuni kontrakan, yang sering dihina Bu Linda,
keluar menonton. Tidak ada satupun yang membela Bu Linda. Mereka justru berbisik syukur. Rasain lo. Dulu ngusir Pak Iman pas hujan, sekarang dia yang diusir pas panas terik, celetuk salah satu tetangga. Bu Linda mengamuk, melempar pot bunga ke arah petugas, tapi malah ditahan oleh polisi. Ia menangis meraung-raung di aspal. Hartanya habis. Kontrakan yang ia banggakan melayang. Ia tidak punya tabungan sepeser pun. Malam harinya, langit kembali mendung, persis seperti malam saat Pak Iman diusir dulu. Bu Linda berjalan tertatih-tatih menyeret koper besarnya. Ia mencoba mengetuk pintu rumah saudaranya, tapi ditolak mentah-mentah karena mereka tahu Bu Linda punya banyak hutang. Ia mencoba ke rumah teman arisannya, pura-pura tidak ada orang. Akhirnya, Bu Linda kelelahan. Ia duduk di emperan sebuah toko yang sudah tutup. Perutnya lapar. Ia merogoh saku, tidak ada uang tunai. Kartu ATM-nya sudah diblokir bank. Hujan mulai turun. Tik, tik, ger. Hujan deras mengguyur kota. Bu Linda menggigil kedinginan. Ia memeluk tasnya erat-erat, persis seperti Rara memeluk bonekanya dulu. Ya Tuhan, dingin. Rintihnya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah gerobak nasi goreng lewat. Baunya sangat harum. Bu Linda menelan ludah. Ia ingin beli, tapi gengsinya masih setinggi langit. Ia mendekati tukang nasi goreng itu. Bang, kasih saya nasi goreng 1. Tapi saya bayar besok ya. Kamu nggak kenal saya? Saya Bu Linda juragan kontrakan, ucapnya masih dengan nada sombong. Tukang nasi goreng itu menatapnya sinis. Juragan dari Hong Kong? Kalau nggak ada duit minggir Bu, jangan ngalangin jalan. Saya dagang cari untung, bukan cari rugi. Bu Linda terhenyak. Ditolak hanya karena sepiring nasi. Ia kembali duduk di pojokan yang gelap, menangis menyesali kesombongannya. Di saat itulah, ia teringat wajah Pak Iman. Dulu aku membuang bajunya saat hujan, sekarang aku yang kehujanan. Karma telah memutar roda nasib dengan sempurna. Jumat pagi yang cerah. Sudah menjadi rutinitas Pak Iman untuk mengadakan Jumat Berkah. Ia dan Rara berkeliling kota membagikan ratusan nasi kotak untuk kaum duafa. Mobil Alphard putihnya berhenti di dekat pasar tradisional yang becek. Ayah, lihat ibu itu. Kasihan, dia dimarahin orang, tunjuk Rara ke arah bak sampah pasar. Di sana, terlihat seorang wanita tua dengan baju compang-camping sedang diusir oleh pedagang buah. Hei gembel, jangan ngorek sampah di sini. Bikin kotor aja. Pergi sana. Wanita itu tersungkur didorong pedagang. Ia memungut sebuah apel busuk yang jatuh, lalu mencoba menggigitnya dengan rakus. Ia benar-benar kelaparan. Pak Iman turun dari mobil, membawa 2 kotak nasi. Hatinya selalu teriris melihat orang lapar, karena ia pernah merasakannya. Ia mendekati wanita itu. Ibu jangan makan itu. Ini saya ada nasi hangat dan ayam, ucap Pak Iman lembut, berjongkok di samping wanita itu. Wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya cemong penuh debu, rambutnya gimbal. Tapi saat mata mereka bertemu, Pak Iman terlonjak kaget. Bu, Linda? Wanita itu membeku. Apel busuk di tangannya jatuh. Ia mengenali suara itu. Ia mengenali wajah bersih di hadapannya. Rasa malu yang luar biasa menghantam dadanya lebih keras daripada rasa lapar. Bu Linda langsung menutupi wajahnya dengan rambut kotornya, mencoba lari. Bukan. Saya bukan Linda. Kamu salah orang. Jangan lihat saya, teriaknya histeris, berusaha menyembunyikan kehinaannya dari mantan korbannya. Pak Iman dengan sigap menahan lengan Bu Linda agar tidak kabur ke tengah jalan raya yang ramai. Lepaskan. Biarkan aku mati saja. Kamu pasti mau ngetawain aku kan? Kamu mau meludahiku kayak aku meludahimu dulu kan? Ayo lakukan. Lakukan Iman. Bu Linda meraung-raung, air mata membuat jalur sungai di pipinya yang berdebu.
Warga pasar mulai berkumpul, penasaran. Mereka berpikir Pak Iman akan memarahi pengemis itu. Pak Iman menatap Bu Linda dalam-dalam. Ia ingat betapa kejamnya wanita ini melempar bajunya ke lumpur. Ia ingat Rara yang demam diusir saat hujan. Manusiawi jika Pak Iman ingin membalas dendam. Ia punya kuasa, ia punya uang sekarang. Tapi Pak Iman ingat pesan Pak Wijaya, nilai manusia tidak dilihat dari hartanya, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak berdaya. Pak Iman menarik napas panjang, lalu tersenyum. Bukan senyum mengejek, tapi senyum tulus. Ia melepas jas mahalnya, lalu menyelimutkannya ke bahu Bu Linda yang gemetar. Saya tidak akan menertawakan ibu. Saya justru ingin berterima kasih, ucap Pak Iman tenang. Bu Linda terdiam, bingung. Terima kasih? Kamu gila? Iya, terima kasih. Karena ibu mengusir saya malam itu, saya bertemu Pak Wijaya. Kalau ibu tidak galak, mungkin saya masih jadi sopir angkot selamanya. Ibu adalah jalan Tuhan untuk merubah nasib saya, meski caranya menyakitkan, kata Pak Iman bijak. Ayo ikut saya, Bu. Tidak pantas tetangga lama makan sampah. Pak Iman tidak membawa Bu Linda ke rumahnya, karena bukan muhrim dan menjaga perasaan Rara, tapi ia membawanya ke sebuah ruko kecil yang baru saja ia beli di pinggir kota. Setelah Bu Linda mandi dan diberi pakaian layak oleh karyawan wanita Pak Iman mengajaknya duduk di depan ruko kosong itu. Bu Linda, saya dengar ibu jago bikin kue? Dulu waktu ibu belum jadi rentenir, ibu sering jualan kue pasar kan? Tanya Pak Iman. Bu Linda mengangguk pelan, masih menunduk malu. Itu dulu, sebelum saya serakah sama uang kontrakan. Pak Iman menyerahkan sebuah kunci ruko. Ini ruko buat ibu. Bukan hak milik, tapi hak pakai. Saya modali ibu untuk buka toko roti dan kue di sini. Semua alat dan bahan sudah saya siapkan di dalam. Bu Linda terbelalak. Kamu ngasih aku modal? Setelah apa yang aku lakukan ke Rara? Dulu saya ditolong orang hanya karena sepotong roti, Bu. Sekarang, saya ingin ibu menolong diri ibu sendiri lewat roti juga, jawab Pak Iman. Tapi ada syaratnya. Bu Linda menelan ludah. Apa syaratnya? Apa aku harus jadi pembantumu seumur hidup? Bukan, Pak Iman menggeleng. Syaratnya, setiap hari Jumat, ibu harus bagikan 50 roti gratis untuk kaum duafa dan anak yatim. Jangan pernah usir orang lapar yang datang ke toko ini. Bisa? Tangis Bu Linda pecah. Ia bersimpuh di kaki Pak Iman, mencium sepatu pantofelnya. Kali ini bukan karena takut seperti saat disita bank, tapi karena pertobatan yang sungguh-sungguh. Hatinya yang keras seperti batu, hancur lebur oleh air kebaikan Pak Iman. Saya janji, Men. Saya janji akan jadi orang baik. Maafin saya? Isaknya. Pak Iman mengangkat bahu Bu Linda. Bangun, Bu. Manusia tempatnya salah. Yang penting bagaimana kita memperbaikinya. 2 tahun kemudian, sebuah spanduk besar terpasang di depan ruko yang kini ramai pengunjung. Grand Opening Toko Roti Amanah, cabang ketiga. Siapa sangka, ruko kecil yang dulu diberikan Pak Iman kini berkembang pesat. Di balik etalase kaca, Bu Linda, yang kini memakai kerudung rapi dan wajahnya berseri-seri, sedang sibuk membagikan ratusan bungkus roti gratis kepada anak-anak panti asuhan yang datang. Tidak ada lagi Bu Linda yang galak, yang ada hanyalah Bu Linda yang murah senyum. Ia menemukan kebahagiaan sejati bukan saat menumpuk uang kontrakan, tapi saat melihat orang lain kenyang karena rotinya. Di sudut ruangan, Pak Iman duduk bersama Pak Wijaya dan Rara. Rara sudah tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik dan cerdas. Ayah, lihat Tante Linda. Dia ketawa terus sekarang, celoteh Rara sambil memakan roti coklat. Pak Iman tersenyum. Itulah indahnya memaafkan, Nak. Kalau dulu ayah dendam dan membiarkan Tante Linda di jalanan,
Kita tidak akan melihat senyum itu hari ini. Pak Wijaya menepuk bahu Pak Iman. Kamu benar-benar lulus ujian kehidupan, Iman. Kamu mengubah sepotong roti 2.000 perak menjadi ladang amal yang tak terputus. Saya bangga mewariskan perusahaan ini padamu nanti. Pak Iman menunduk haru. Ia melihat keluar jendela, menatap langit biru. Ia teringat masa lalunya saat menjadi sopir angkot yang kelaparan. Allah Maha membolak-balikkan keadaan. Dari sepotong roti yang ia ikhlaskan untuk pengemis, Allah membayarnya dengan ribuan roti untuk banyak orang. Hari itu, tawa bahagia memenuhi ruangan. Bukan karena kemewahan, tapi karena kehangatan persaudaraan yang terjalin kembali setelah badai ujian. Kisah Pak Iman dan Bu Linda mengajarkan kita satu hukum alam yang pasti, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Bu Linda menanam kesombongan dan penghinaan, ia menuai kehinaan dan kebangkrutan. Pak Iman menanam keikhlasan lewat sepotong roti terakhirnya, ia menuai kemuliaan dan kekayaan yang tak terduga. Seringkali kita meremehkan kebaikan kecil. Kita pikir, cuma roti 2.000 perak, nggak ada artinya. Tapi di mata Allah, ketulusan saat memberikannya bisa mengguncang langit. Jangan takut miskin karena berbagi. Jangan takut terlihat lemah karena memaafkan. Karena pembalasan terbaik bagi orang yang menyakiti kita bukanlah dendam, tapi dengan menjadikannya orang yang lebih baik lewat bantuan kita. Jadi, kalau hari ini kamu punya roti lebih, entah itu uang, tenaga, atau sekadar senyuman, bagikanlah. Siapa tahu, itu adalah kunci pembuka pintu rezekimu yang sesungguhnya. Masya, bagaimana menurut kalian kisah Pak Iman ini? Bagian mana yang paling bikin kalian mewek? Tulis di kolom komentar ya. Dan yuk kita saling sapa. Kalian menonton video ini dari kota atau negara mana? Coba absen di bawah, siapa tahu ada tetangga kalian di sini. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan share video ini ke orang-orang yang kalian sayang. Sebarkan kebaikan, tuai kebahagiaan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.